Shalom, sahabat kabar baik yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru di 2022 ini. Saya percaya tahun 2022 merupakan tahun terobosan buat kita semua, khususnya umat percaya, di mana tahun ini kita akan meraih berkat Tuhan yang luar biasa, terobosan dalam segala aspek kehidupan kita. Saya percaya untuk kita mengalami terobosan dalam Tuhan, ada poin penting yang kita belajar dari firman Tuhan, khususnya di dalam 1 Samuel 17, di mana dikatakan firman Tuhan di sini, Daud berkata kepada orang Filistin, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu ini. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tahun merupakan tahun terobosan seperti yang dialami Daud, di mana ketika dia melangkah bersama Tuhan, dia mengalami terobosan. Dia diangkat dari seorang gembala kambing domba menjadi seorang raja Israel. Ada 5 rahasia untuk kita mengalami terobosan di tahun 2022. Yang pertama adalah miliki iman yang teguh. Daud datang, dikatakan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-45, saudara, dikatakan bahwa Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Daud ternyata tidak andalkan dirinya. Daud ternyata tidak andalkan kehebatannya. Dia andalkan Allah yang hidup. Itulah yang menyebabkan dia melewati terobosan demi terobosan. Dan jika saudara-saudara semua ingin mengalami terobosan tahun ini, maka hal yang pertama yaitu kita perlu miliki iman kepada Allah, miliki iman yang teguh dalam Kristus, karena Dia adalah sumber kekuatan kita, Dia adalah sumber pengharapan kita. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengalami terobosan di 2022, yaitu kita perlu miliki firman setiap hari. Daud mengatakan demikian, bahwa dia selalu memperkatakan, saudara, firman Tuhan. Dia selalu memperkatakan janji Tuhan. Itulah yang menyebabkan Daud mengalami kemenangan. Saya percaya ketika firman Tuhan diucapkan, maka Allah akan membela firman-Nya. Ketika 2014 lalu, sebagai seorang pengusaha real estate, saya mengalami tantangan ekonomi. Bahkan begitu banyak hutang dan beban yang harus saya bayarkan saat itu. Saya katakan firman Tuhan dalam Filipi, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bahkan belum ada duit, saudara, saya katakan setiap hari, sebelum saya tidur, saya katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Begitu bangun pagi lagi saya berdoa, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Puji Tuhan, Tuhan mengirim penolong lewat mitra yang baru saya kenal 2 kali. Dia memberikan saya bantuan, saudara, bridging untuk kami boleh menyelesaikan kewajiban-kewajiban. Dan puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Dan saya melihat di situ bahwa firman Tuhan memang berkuasa. Sampai hari ini pun, saudara, kita melewati krisis 2 tahun lebih. Bagaimana dunia digoncang dengan krisis. Saya melihat kebaikan Tuhan, bahwa hari ini pun kita memasuki tahun 2022, kita tidak berkekurangan, karena Tuhan itu setia dan adil. Jadi yang kedua, kita perlu miliki firman Tuhan setiap hari. Kita perlu berdoa setiap hari, baca firman Tuhan. Tidak ada gunanya kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak punya akses untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita nggak baca firman setiap hari dan kita tidak berdoa setiap hari. Buat saya, kita hanya menjadi KTP Kristen aja, tapi kita nggak punya fasilitas berkat surgawi. Tahukah kita bahwa kekristenan bukan sekedar KTP, kekristenan bukan sekedar agama, tapi kekristenan adalah penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita percaya Yesus, kita
kita diselamatkan. Ketika kita percaya Yesus, kita mengalami surga yang kekal, tapi juga kita menikmati janji-janji firman-Nya. Kita menikmati kekayaan-kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia sayang sama kita, Dia baik sama kita. Dan saya percaya, kalau saudara perkatakan firman setiap hari, saudara katakan firman Tuhan, ucapkan itu, engkau baca firman, engkau renungkan, dan engkau perkatakan firman, maka akan terjadi mujizat. Di mana kuasa perkataan itu, saudara, luar biasa. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di sorga. Karena perkataan kita punya kuasa. Daud memperkatakan melawan Goliat bahwa hari ini aku akan mengalahkan engkau. Hari ini aku akan menebas lehermu. Dia sudah imani bahwa dia akan menang. Setelah dia imani, dia menang. Dia perkatakan, saudara. Dia katakan, aku akan mengalahkan engkau. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita melihat di dalam 1 Samuel 17, dalam ayat 49, saudara. Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ini membuktikan firman Tuhan berkuasa. Daud beriman kepada Allah. Daud memperkatakan firman Tuhan. Dan terbukti firman-Nya berkuasa. Dia mengalami kemenangan saat itu. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua untuk kita mengalami terobosan di tahun 2022 adalah kita perlu memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Percayalah, dengan kuasa daripada firman Tuhan, di mana alam semesta ini dijadikan oleh firman Tuhan, kita akan merebut kemenangan demi kemenangan. Bahkan banyak di antara saudara yang terpuruk, bahkan berkat-berkatmu setelah diculik oleh iblis, engkau rebut kembali. Karena kemenangan Tuhan sudah sediakan buat orang yang percaya kepadanya. Hal yang ketiga, untuk kita mengalami terobosan di tahun ini, adalah kita perlu bekerja keras. Disiplin bekerja keras. Miliki disiplin kerja keras. Karena tanpa kerja keras, tidak akan ada hasil yang baik. Sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang yang terlibat dalam pelayanan kabar baik, saya bekerja setiap hari. Saya berusaha untuk mencapai disiplin-disiplin program kerja untuk apa yang telah kita tetapkan. Kenapa? Karena kerja keras adalah harga yang mutlak yang harus dibayar untuk orang-orang yang ingin meraih keberhasilan dalam hidupnya, yang ingin meraih kesuksesan. Kerja keras adalah harga mutlak karena setiap kesuksesan ada harganya, dan harga yang paling harus kita bayar yaitu kerja keras. Kita terus belajar, kita terus disiplin, dan kita bekerja melakukan bagian kita. Poin yang keempat untuk kita mengalami terobosan di tahun 2022 yaitu memiliki hati yang tulus. Apa artinya memiliki hati yang tulus, saudara? Memiliki hati yang tulus berarti kita mau berbagi dengan orang lain. Memiliki hati yang tulus berarti kita membantu orang lain apa adanya, tanpa kita meminta belas kasihan atau jasa. Saya percaya orang-orang yang tuluslah orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Saudara, orang yang tulus itu hidupnya enak. Dia tidak mau pusing kata orang. Karena dia tahu, ketika dia tulus melayani Tuhan, maka berkat Tuhanlah yang menjadikan dia kaya. Dia nggak mau pusing apa kata orang. Orang yang tulus itu adalah orang yang selalu melakukan apa yang benar. Dia nggak mau karena dilihat orang. Oh, dia nggak mau karena ini untuk pamer, saudara. Tapi dia melakukannya karena sebuah kewajiban, di mana dia mau mengasihi Tuhan. Saya percaya hari-hari ini dunia butuh orang yang tulus. Hari-hari ini dunia butuh orang-orang yang mau mengasihi tanpa pamrih. Ketulusan merupakan sesuatu yang sangat Tuhan inginkan. Berbahagialah orang yang tulus. Karena orang yang tulus itu, dia menolong tanpa ada maunya. Dia memberi tanpa ada mau imbalan. Dia memberi karena dia tahu Tuhan baik sama dia. Dia bersyukur atas hidupnya dan dia mau memberi. Itulah orang yang tulus. Saya percaya saudara semua akan diberkati tahun ini.
ketika kita mulai hidup dalam ketulusan. Saudaraku, mari kita tinggalkan tahun 2021 dengan menguburkan segala ego kita, menguburkan segala kebencian kita, menguburkan segala sakit hati kita, menguburkan segala amarah kita, menguburkan segala kepahitan kita, bahkan menguburkan segala kekecewaan kita. Kita tinggalkan, kita kuburkan di tahun 2021. Dan tahun 2022 ini, kita bersama Tuhan, kita hidup dalam ketulusan, kita melayani dengan tulus, kita melangkah dengan tulus. Saya percaya, pintu anugerah Tuhan, pintu berkat Allah akan terbuka. Dan hal yang terakhir, saudara, dalam Tuhan, untuk kita mengalami terobosan di tahun ini, yaitu kita perlu menabur di ladang misi. Bersama Kabar Baik Ministry, di nomor telepon ini kita bisa berpartner. Kita punya community, saudara. Kita punya sekolah misi. Kita punya partner-partner di ladang misi, di daerah-daerah, di mana banyak pekerjaan Tuhan yang kita perlu terlibat sama-sama. Banyak jiwa-jiwa yang bisa kita jangkau. Mari kita terlibat di ladang misi. Karena orang yang akan diberkati Tuhan, orang yang akan mengalami terobosan, orang yang mau punya hati untuk memberitakan amanat agung. Karena tanpa amanat agung, maka sesungguhnya kita hanya menjadi orang Kristen yang celaka. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tapi dengan kita memberitakan kabar baik, kita beritakan kabar baik bagi keluarga kita beritakan kabar baik buat orang-orang di sekitar kita, bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Rasul 4 ayat 12, saya akan tutup share firman Tuhan ini di dalam Kisah 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan, bahwa sesungguhnya di bawah kolong langit ini, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu hanya di dalam nama Yesus kita mengalami keselamatan yang kekal. Karena itu, saudaraku yang terkasih, ini akhir zaman. Ini akhir di mana tuaian sudah semakin banyak, pekerja-pekerjanya sedikit. Mari kita menuai, kita berikan, saudara. Dana kita berikan buat misi, doa kita berikan buat misi, tenaga kita berikan buat misi. Saya adalah pengusaha estate yang sudah sangat bersyukur Tuhan berikan banyak berkat. Namun saya tahu panggilan saya tidak hanya diberkati, tapi Tuhan menginginkan saya untuk menjadi berkat di ladang Tuhan. Saya rela untuk menanamkan cukup banyak dana, saudara. Bahkan sampai hari ini total sampai miliaran dana, saudara. Saya berikan buat ladang misi. Kenapa? Karena ini adalah sebuah panggilan di mana Injil harus diberitakan, barulah tiba kesudahannya. Karena itu, sahabat kabar baik yang terkasih, sahabat Tuhan yang terkasih, saya mengajak saudara, mari kita terlibat sama-sama dalam memberitakan firman Tuhan. Saudara boleh berpartner dengan kami lewat nomor telepon di bawah ini. Kita ada kabar baik community yang kami adakan setiap bulan untuk kita gathering dan kita membangun semangat misi bersama. Saudara, kami izinkan hadir. Tempat dan waktu silahkan boleh kontak customer service kami di bawah ini. Saudara boleh WA, WhatsApp ya. Dan saudara bisa dapat bergabung bersama Kabar Baik Community. Saya percaya bersama-sama kita melayani di ladang Tuhan, maka jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Selamatkan lagi satu jiwa. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Immanuel. Amin.